الرجيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para hadirin sekalian, ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, di pagi hari yang cerah, Masya Allah, Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pembahasan kita dari daurah berkaitan dengan ringkasan sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari beliau lahir hingga beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada pertemuan kemarin, Alhamdulillah, kita telah membahas mulai dari nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dengan Bai'atul Aqabah. Bai'atul Aqabah yaitu sumpah setia yang diucapkan oleh orang-orang penduduk Yathrib, orang-orang Madinah. Mereka bersumpah setia untuk mengikuti dan melindungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu berlangsung selama 13 tahun ya. Fase Mekah yang kita bahas kemarin itu berlangsung selama 13 tahun setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi seorang nabi dan rasul. Maka setelah Bai'atul Aqabah yang kedua, di mana umur Nabi pada saat itu berusia 53 tahun, maka mulailah hijrah ke Madinah. Dan ini akan kita bahas pada pertemuan kali ini, sebagaimana mungkin bisa dilihat di salinan atau terusan ringkasan yang kemarin. Pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang hijrah ke Madinah. Disebutkan poin yang pertama, bahwa setelah Bai'atul Aqabah, maka Nabi SAW mengizinkan para sahabat untuk hijrah ke Madinah. Satu persatu dari mereka pergi ke Madinah dengan berbagai resiko yang mereka tempuh. Setelah mayoritas para sahabat hijrah ke Madinah, tersisalah beberapa kaum muslimin di Mekah, termasuk Nabi SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi pada saat setelah Bai'atul Aqabah, maka Nabi SAW sudah mulai mengizinkan para sahabat untuk hijrah. Dan mereka itu hijrahnya tidak sekaligus bareng-bareng, enggak. Tapi ada yang sendiri-sendiri perginya. Ada yang berkelompok-berkelompok. Ada yang sembunyi-sembunyi. Ada yang terang-terangan. Seperti misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Terang-terangan dia hijrah ke Madinah. Yang jelas, semenjak Bai'atul Aqabah yang kedua itu, maka sudah mulai para sahabat Nabi itu pergi meninggalkan Mekah menuju kota Madinah dengan berbagai resiko. Resiko yang ditempuh adalah misalnya berupa meninggalkan harta. Itu resiko buat mereka juga. Dan meninggalkan kampung halaman Mekah yang mereka cintai, itu resiko juga. Mereka tempuh resiko itu demi mendapatkan keamanan, perlindungan di kota Madinah. Sampai terus berlanjut hijrah ini, tersisalah di kota Mekah beberapa kaum muslimin, termasuk diantaranya Rasulullah dan juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian pada tanggal 26 Safar, tahun ke-14 kenabian, atau tahun pertama Hijriyah, musyrikin Quraisy melakukan pertemuan penting di Darun Nadwah. Darun Nadwah adalah sebuah rumah yang memang dipersiapkan untuk meeting, untuk pertemuan antar pemuka suku Quraisy. Dan yang pertama kali membuat Darun Nadwah ini adalah ayah atau kakek-kakeknya Nabi yang bernama Qusay. Yang kemarin kita bahas Pak ya, bahwa Qusay yang bernama asli Zaid. Nah, itulah yang pertama kali membuat Darun Nadwah itu.
Maka semenjak itu Darun Nadwa ini digunakan untuk rapat-rapat penting pemuka-pemuka Quraisy. Maka pada saat itu pula orang-orang musyrikin Quraisy melakukan pertemuan penting di Darun Nadwa tersebut demi menghalangi Nabi SAW hijrah ke Madinah. Dihadiri pula oleh syaitan yang menjelma menjadi kakek tua dari Najd. Maka diputuskanlah dalam rapat tersebut rencana untuk membunuh Nabi SAW pada malam hari nanti dengan mengutus 11 orang pemuda gagah berani dari setiap sukunya. Jadi pada saat itu orang-orang Quraisy sudah mulai sadar, Pak ya, sudah mulai sadar bahwa kok kaum muslimin berkurang, pada kemana mereka? Sehingga mereka sudah menyadari bahwa beberapa kaum muslimin sudah pergi ke kota Madinah. Hanya tersisa beberapa orang termasuk Nabi dan juga Abu Bakar. Maka mereka mengadakan pertemuan penting karena memang situasi itu situasi sangat membahayakan. Pertama dari sisi ideologi. Jadi kenapa mereka mengadakan pertemuan penting untuk merespon aksi hijrah para sahabat ini? Karena mereka memandang ada bahaya di situ. Yang pertama bahaya secara ideologi, di mana artinya kalau kaum muslimin di sana semua nanti mereka kuat, Islam menyebar. Itu yang pertama, yang mereka takutkan. Yang kedua adalah bahaya ekonomi. Karena kota Madinah itu adalah jalur perdagangan. Karena orang-orang Mekah ketika ingin berdagang ke Syam, mereka lewatnya Madinah. Maka mereka khawatir kalau seandainya kaum muslimin di sana, maka kita nggak bisa lagi dagang ke Syam. Takut diambil, dirampas barang dagangan orang-orang Quraisy. Maka itu adalah potensi yang sangat berbahaya menurut orang-orang Quraisy. Menurut orang-orang Quraisy. Maka mereka mengadakan pertemuan penting di mana kemudian dari hasil pertemuan tersebut yang juga dihadiri oleh syaitan pada saat itu. Jadi ada satu orang kakek tua yang orang-orang Quraisy sebenarnya nggak kenal dengan kakek ini. Nggak kenal, tapi dia mengaku bahwa dia datang dari Najd. Najd itu adalah kalau sekarang adalah bagian timur dari Saudi Arabia, provinsi Najd sekarang. Tempatnya ibu kota Riyadh. Kalau sekarang Najd itu daerah situ, karena Mekah Madinah kan di daerah baratnya Saudi Arabia, di Hijaz namanya. Maka orang ini datang ikut berkumpul di Darun Nadwa ini, dan hasilnya kemudian diputuskanlah bahwa malam nanti kita akan bunuh Muhammad untuk menyelamatkan kaum Quraisy dari bahaya yang dua tadi. Jadi kita bunuh saja Nabi Muhammad ini segera. Maka itulah hasil dari pertemuan di mana yang ditugaskan untuk membunuh adalah 11 orang pemuda yang diambil dari setiap suku orang-orang Quraisy. Nah, kemudian malaikat Jibril alaihissalam memberitahukan hasil pertemuan kaum Quraisy kepada Nabi SAW. Jadi Nabi tahu, kemudian diinfokan oleh Jibril dan memberitahukan bahwa Allah telah mengizinkan Nabi untuk hijrah. Maka setelah itu beliau bergegas menuju rumah Abu Bakar untuk mengatur strategi hijrah ke Madinah. Jadi pada hari yang sama, Nabi juga tahu ada pertemuan itu. Dan Nabi diberitahukan oleh malaikat Jibril. Maka langsunglah Nabi SAW pergi ke rumah Abu Bakar, menyampaikan bahwa Allah telah mengizinkan aku hijrah. Maka diaturlah strategi. Nabi dan Abu Bakar berdua saja mengatur strategi bagaimana caranya kita keluar dari Mekah menuju Madinah. Dan ini berlomba dengan waktu, karena nanti malam orang-orang Quraisy juga bersiap ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika malam tiba, rumah Nabi SAW dikepung oleh orang-orang Quraisy yang hendak membunuhnya. Namun upaya tersebut gagal karena Allah menutup penglihatan mereka, sehingga Nabi SAW berhasil lolos dan keluar dari Mekah. Bagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan dalam surat Yasin ayat ke-9. Jadi memang pada saat malam itu,
Orang-orang Quraisy sudah mengepung rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi memerintahkan Ali untuk tidur di kasurnya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kemudian menutup pandangan orang-orang Quraisy sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan leluasa keluar rumahnya tanpa dilihat. Jadi masya Allah, Allah menolong Nabi dengan menutup penglihatan orang Quraisy. Jadi Nabi keluar aja santai dari rumah. Tapi orang-orang 11 pemuda itu nggak melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dikatakan dalam kitab sirah yang lain, itu Nabi sempat menaburkan pasir di kepala-kepala mereka. Mereka nggak tahu. Dan itu Allah katakan dalam surat Yasin ayat 9. Allah katakan waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan di depan mereka penghalang. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Begitu juga di belakang mereka ada penghalang. Faghshaynahum. Mereka tidak bisa melihat. Jadi kami butakan, kami tutup pandangan mereka. Wahum la yubsirun. Mereka tidak bisa melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi lewat aja, nyantai. Karena mereka ditutup pandangan mereka, tidak bisa melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada malam itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar menuju Gua Thur yang terletak di sebelah selatan Mekah. Dan mereka menetap di sana selama 3 hari sambil melihat kondisi sekitar. Jadi ini di antara strategi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi dan Abu Bakar itu ketika hendak hijrah ke Madinah tidak langsung pergi ke Madinah, tapi pergi dulu ke Gua Thur yang ada di selatan Madinah. Padahal, bukan Madinah, Mekah. Padahal Madinah itu kan di utaranya Mekah. Mestinya, kalau orang ingin ke Madinah dari Mekah, mestinya keluar dari arah utara. Tapi ini enggak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar justru pergi ke arah selatan. Pergi ke arah Yaman. Karena Nabi tahu, kalau dia pergi, pasti dikejar nanti. Kalau dia pergi, orang-orang Quraisy tahu Nabi telah hijrah ke Madinah, pasti dikejar. Sehingga Nabi punya strategi lain. Nabi pergi lewat arah selatan menuju Yaman dan berdiam diri di Gua Thur dulu selama 3 hari sambil melihat kondisi. Nah, selama 3 hari itu anaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bernama Abdurrahman itu selalu datang ke Gua Thur menyampaikan berita. Jadi bagaimana kondisi orang Quraisy, mereka masih nyari kami enggak? Dikabarkan terus setiap hari oleh Abdurrahman bin Abi Bakar setiap malamnya. Kemudian di pagi harinya budaknya Abu Bakar yang bernama Amir bin Fuhairah itu ditugaskan untuk menggembala kambing di sekitar Gua Thur untuk menghilangkan jejak kaki Abdurrahman. Jadi itu strategi yang disusun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi di Gua Thur selama 3 hari. Abdurrahman itu di Mekah. Dia mendengar berita di Mekah disampaikan di Gua Thur pada malam hari. Dia balik lagi ke Mekah. Di pagi harinya, budaknya Abu Bakar mengembalakan kambing di sekitar Gua Thur untuk menghilangkan jejak kaki Abdurrahman bin Abi Bakar dalam Gua Thur itu. Sampai 3 hari. Dan di situ kisah ini panjang, bagaimana Abu Bakar juga radhiyallahu anhu berkorban besar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Thur itu. Kita tahu bagaimana ketika sebelum masuk ke dalam gua itu Abu Bakar As-Siddiq terlebih dahulu masuk dan melihat kondisi gua bagaimana. Diperiksa dulu sebelum Nabi masuk, maka Abu Bakar dulu yang mengecek. Ternyata di dalam gua tersebut terdapat lubang-lubang yang sangat banyak. Maka Abu Bakar As-Siddiq menyobek bajunya, kainnya. Ditutup setiap lubang dengan kain-kainnya. Namun ternyata tidak cukup. Tersisa 2 lubang yang dia tutup dengan kedua kakinya. Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Nabi tidur di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Sampai kemudian kisah yang kita tahu Pak, ya, bahwa kakinya Abu Bakar disengat oleh kalajengking sampai dia menangis. Dia tidak mau berteriak karena takut Nabi bangun. Tapi Nabi kemudian terbangun karena tetesan air mata Abu Bakar yang menahan sakit. Maka Nabi kemudian ludahi kakinya dan sembuh. Kaki Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi selama 3 hari dalam gua tersebut. Bahkan kaum Quraisy itu sampai melakukan sayembara. Mengumumkan sayembara siapa yang dapat membawa Muhammad hidup atau mati akan dapat hadiah. Saking mereka apa? Saking mereka ingin mendapatkan Nabi SAW, menghentikan Nabi SAW. Maka dikatakan di sini kaum Quraisy masih tetap mencari Nabi SAW, bahkan mereka mengadakan sayembara untuk siapa saja yang dapat membawa Nabi SAW hidup atau mati. Nah, setelah 3 hari, ketika pencarian mulai reda, berangkatlah Nabi SAW dan Abu Bakar dengan menyewa petunjuk jalan yang bernama Abdullah bin Uraiqid, yaitu seorang musyrik pada saat itu, tapi disewa untuk menunjukkan jalan menuju Madinah dari arah selatan. Jadi dari Gua Thur itu Nabi, Abu Bakar dan Abdullah bin Uraiqid, 3 orang itu pergi ke arah selatan, ke arah Yaman. Ketika jauh sedikit, mereka kemudian bergeser ke barat, ke arah Laut Merah. Baru kemudian mereka berjalan melalui tepian Laut Merah menuju Madinah. Jadi mereka lewat di tepian laut, nanti lewat Jeddah, kemudian Juhfah, Rabiq, baru kemudian sampai kepada Madinah. Jadi bukan lewat arah utara biasanya, tapi mereka melalui arah selatan kemudian bergeser baru balik arah ke arah utara. Maka itu yang dipilih untuk menghindari pengejaran kaum Quraisy. Nah, kemudian pada hari Senin 8 Rabiul Awal tahun pertama Hijrah, beliau SAW singgah di Kuba selama 4 hari. Beliau membangun Masjid Kuba dan sholat di sana. Dan adalah masjid yang pertama dibangun oleh Nabi SAW. Kemudian setelah 4 hari dari Kuba, beliau dikawal oleh serombongan Bani Najjar menuju ke Madinah dan sempat singgah untuk melaksanakan sholat Jumat di Bani Salim bin Auf. Jadi memang ibadah yang sudah ada pada saat itu baru sholat. Dan zakat yang kedua. Tapi zakatnya bukan zakat yang rinci. Hanya berupa sedekah aja. Itu pada awal mulanya. Jadi sebelum hijrah, rukun Islam yang baru ada hanya sholat. Dan juga zakat secara umum dalam artian bersedekah. Belum ada nisab, belum ada emas, perdagangan belum. Tapi ada anjuran sedekah. Maka di sini sudah ada sholat. Makanya Nabi kemudian melaksanakan sholat Jumat di Bani Salim bin Auf. Nah, setelah masuk ke Madinah, maka kaum Ansar sangat antusias. Mereka berebut agar Nabi SAW mau singgah di rumahnya. Namun Nabi SAW membiarkan untanya berjalan sendiri sampai ia berdiam di dekat rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi ini adalah ketika Nabi masuk ke Madinah. Bahkan Nabi itu sempat berdoa Pak ya, ketika masuk ke kota Madinah, melihat sambutan dari orang-orang Ansar. Nabi itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma habbib Madinah. Habib ilaina Madinah ka hubbina Makkah au asyad. Ya Allah, jadikanlah kami mencintai Madinah seperti kami mencintai Mekah atau lebih besar lagi. Itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasahihha, dan sehatkanlah kota Madinah ini. Wa barik fi sa'iha wa muddiha, dan berkahilah sa' dan mudnya. Jadi takarannya, berkahilah. Wangkul humaha, dan pindahkanlah penyakit demamnya. Waj'alha ila Juhfah, pindahkanlah ke daerah Juhfah. Jadi itu doa Nabi SAW. Ketika masuk Madinah, beliau minta kepada Allah agar Allah membuat Madinah dicintai olehnya.
agar Madinah dalam keadaan sehat, diberkahi sok dan moodnya, dan kemudian tidak ada penyakit di dalamnya. Itu doa Nabi ketika masuk ke Madinah. Ya, maka kita mulai dari fase Madinah, Pak ya. Maka masuklah dalam pembahasan fase Madinah. Nah, penduduk Madinah pada saat itu terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama yaitu kaum muslimin, yang terdiri dari muhajirin dan ansor. Yang kedua, ada golongan orang-orang munafik. Dia orang-orang yang bukan muslim, tapi pura-pura muslim. Yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini pemimpin orang munafik pada saat itu. Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi dia bukan muslim, tapi menampakkan keislaman pura-pura. Ini adalah golongan yang kedua. Dan yang ketiga, di Madinah juga ada golongan Yahudi yang terdiri dari Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan juga Bani Quraidah. Ada tiga suku Yahudi di kota Madinah. Semua itu kemudian menjadi tantangan bagi Nabi SAW dalam membangun masyarakat baru di sana. Nah, karena memang masyarakatnya ternyata heterogen, gitu Pak ya, banyak. Ada yang Muslim, ada yang munafik, ada kaum Yahudi. Maka ini tantangan baru buat Nabi SAW bagaimana menciptakan kerukunan di Madinah ini. Maka Nabi SAW mulai membangun Masjid Nabawi. Ini yang pertama. Nabi SAW terlibat langsung dalam pembangunan itu. Masjid itu kemudian tidak hanya berfungsi sebagai tempat sholat, namun juga hal-hal penting lainnya. Jadi yang pertama kali Nabi lakukan pada saat datang di Madinah adalah membuat Masjid Nabawi. Masjid Nabawi yaitu dibangun di tempat untanya berhenti yang kemarin, dekat rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Dibangunlah di situ Masjid Nabawi. Pada saat itu masih mengarah ke arah Baitul Maqdis, ke arah Palestina. Maka dibangun masjid sebagai pusat pemerintahan, tempat sholat di sana, tempat membahas hal-hal yang penting, tempat memecahkan masalah, itu semua di masjid. Setelah membuat masjid, Nabi juga membuat perumahan untuk istri-istrinya di sekitar masjid. Di sampingnya rumah Aisyah, ada juga rumah Saudah, itu dibangun di sekitar masjid. Yang kemudian Nabi SAW akhirnya pindah dari rumah Abu Ayyub. Karena pada awal datang, Nabi itu nginep di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Tapi setelah masjid selesai dibangun, perumahan istrinya sudah selesai dibangun, Nabi pindah ke rumah istrinya. Tidak lagi di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian juga Nabi SAW juga mempersaudarakan para sahabat antara kaum Ansor dan Muhajirin pada saat itu. Jadi di antara strategi Nabi juga untuk membangun kerukunan masyarakat di kota Madinah, beliau mempersaudarakan antara para sahabat, antara orang Muhajirin dengan Ansor. Satu dengan satu, jadikan saudara. Karena kalau jadikan saudara, saling membantu, Pak ya. Ada rasa persaudaraan. Dan yang terkenal adalah yang sering disebut dalam kitab sirah di antara persaudaraan antara Muhajirin dan Ansor adalah misalnya Abu Darda dengan Salman Al-Farisi. Itu dipersaudarakan oleh Nabi SAW. Jadi Abu Darda dari Ansor, kemudian Salman Al-Farisi dari orang yang hijrah ke Madinah. Itu dipersaudarakan. Begitu juga Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'. Dan ini kisahnya juga masyhur. Bagaimana Sa'ad bin Rabi' adalah orang Madinah yang kaya. Punya istri 2. Maka dia bilang kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai Abdurrahman bin Auf, saya punya harta setengahnya buat kamu. Istri saya 2, pilih yang kamu mau, saya ceraikan, kamu nikahkan." Dia kata Sa'ad bin Rabi'. Jadi dia berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Saya adalah orang kaya di Madinah. Silakan setengah harta saya buat Anda. Dan istri saya ada 2, silakan kamu pilih mana yang kamu mau, nanti saya ceraikan. Kamu nikahi dia." Itu kata Sa'ad bin Rabi' kepada Abdurrahman bin Auf. Tapi apa kata Abdurrahman bin Auf? Tidak. Tapi tunjukkan kepada saya di mana letak pasar.
Maka ditunjukkanlah ke pasar Bani Qainuqa. Pasarnya orang Yahudi. Dan di situ Abdurrahman bin Auf langsung dia berubah menjadi pebisnis yang sukses juga. Karena Abdurrahman bin Auf pengusaha juga. Dia tahu strategi berdagang. Itu juga diantara kisah yang masyhur dalam persaudaraan antara Ansor dan Muhajirin. Nah begitu juga setelah itu Nabi SAW membuat perjanjian antara kaum muslimin ataupun kaum Yahudi. Hal itu demi mewujudkan kerukunan dan keamanan bersama di kota Madinah. Jadi selain membangun masjid, selain mempersaudarakan antara kaum muslimin, muhajirin dan ansor, di antara langkah Nabi adalah beliau membuat perjanjian. Perjanjian antara kaum muslimin untuk saling melindungi, saling membantu, dan juga perjanjian antara kaum muslimin dengan orang Yahudi, yaitu Bani Qainuqa, Bani Quraidah, dan juga Bani Nadir. Lakukan perjanjian agar kita sama-sama hidup di Madinah, kita sama-sama menjaga keamanan di kota ini. Jangan mengganggu, saling membantu. Itu juga Nabi lakukan perjanjian dengan orang-orang Yahudi di kota Madinah. Jadi itu langkah Nabi untuk menciptakan kerukunan dalam bermasyarakat. Nah, kemudian masuklah kepada tahun kedua Hijriyah. Nah, pada saat ini, yaitu pada tahun kedua Hijriyah, kaum muslimin telah diizinkan untuk berperang melawan orang-orang kafir. Berdasarkan surat Al-Hajj ayat 39, Allah mengatakan, "Adzina lilladzi la yuqataluna bi annahum zulimu." Allah mengatakan, sungguh telah diizinkan, adzina lilladzina yuqatalun. Sungguh telah diizinkan bagi orang-orang yang diperangi bahwa mereka telah dizalimi. Artinya telah diizinkan untuk berperang. Sudah diizinkan untuk berjihad pada tahun kedua Hijriyah. Namun kemudian Nabi SAW tidak serta-merta memerangi orang kafir pada saat itu juga. Jadi walaupun sudah diizinkan, Nabi tidak langsung memerangi orang-orang kafir. Tapi Nabi hanya melakukan langkah-langkah kecil seperti patroli saja. Patroli di sekitar kota Madinah. Kemudian mendengar kabar-kabar orang Quraisy, tapi nggak langsung menyerang orang-orang Quraisy. Nah kemudian pada bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriyah terjadi perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah di Masjidil Haram. Dan ini juga atas doa Nabi SAW. Kemudian dan Allah abadikan dalam surat Al-Baqarah ini ya. Allah mengatakan qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dia Allah abadikan dalam surat Al-Baqarah bagaimana Nabi itu, kami telah melihat bagaimana wajahmu minta dipindahkan kiblat ke Mekah. Allah fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka arahkanlah sekarang kiblat kepada Masjidil Haram. Itu terjadi pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah. Nah, pada bulan Ramadan, di tahun yang sama, tahun kedua Hijriyah, terjadilah pertempuran Badar Kubro, di mana jumlah kaum muslimin sekitar 314 orang, sementara kaum musyrik 1000 orang. Perang kemudian selesai dengan kemenangan kaum muslimin dan terbunuhnya Abu Jahal. Nah, ini perang Badar, yang kita kenal dengan perang Badar. Itu terjadi pada tahun kedua Hijriyah di bulan Ramadan. Di mana kisah singkatnya, karena kita tidak akan membahas secara rinci, tapi singkatnya sebab terjadinya perang Badar adalah awal mulanya kaum muslimin ingin menyergap rombongan Abu Sufyan dari Syam. Jadi Abu Sufyan orang Quraisy itu baru berdagang dari Syam. Dan Nabi mendengar kabar bahwa Abu Sufyan sedang pulang menuju Makkah. Otomatis lewat Madinah. Maka Nabi dan para sahabat itu bersiap untuk menyergap. Pada awalnya hanya menyergap saja. Makanya yang keluar cuma 300 orang. 314 sekian. Bahkan dikatakan kudanya cuma 2. Perang Badar itu. Kudanya cuma 2. Dan untanya sekitar 70. Dan itu pun dipakai bergantian. Artinya bukan untuk berperang, untuk merampas saja, untuk merampas barang dagangan dari Abu Sufyan. Namun Abu Sufyan juga bukan orang yang sembarangan, itu masalahnya. Abu Sufyan ini juga orang yang ahli dalam strategi. Sehingga dia tahu bahwa pasti saya akan disergap, dia sudah tahu.
Sehingga dia agak belok sedikit, tidak melewati Madinah, dan dia kirim orang untuk memberitahukan orang-orang Quraisy. Sehingga orang-orang Quraisy berangkatlah dengan 1.000 orang. Awalnya 1.300, berkurang jadi 1.000 orang. Dan itu sudah kudanya banyak. Artinya sudah kekuatan yang full menuju Badar. Menuju tempat yang namanya Badar, tempat banyak air di situ, sumber-sumber air. Maka di situ kemudian kaum muslimin bimbang pada awalnya. Bagaimana ini kita tidak ada persiapan untuk perang, tapi kemudian qadarullah mereka nyerang nih. Bagaimana kita mundur atau kita serang saja? Maka diputuskanlah kemudian untuk melawan, menghadapi orang-orang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal pada saat itu. Maka singkat cerita terjadilah peperangan Badar tersebut, dan di situ juga ada peristiwa yang menggambarkan kepada kita bagaimana cerdasnya Nabi. Pada awal mulanya Nabi itu nggak tahu jumlah orang-orang musyrik. Tapi Nabi sempat bertanya kepada orang yang lewat. Oh, berapa orang di situ? Kata orang ini banyak. Berapa pastinya, kata Nabi? Saya nggak tahu, kata. Kan Nabi tanya, unta yang disembelih setiap hari berapa? Maka 9 atau 10. Oh, berarti sekitar 1.000 orang. Itu Nabi tahu. Nabi kalkulasikan dari unta yang disembelih gitu, untuk makanan. Berarti sekitar 1.000 orang. Maka singkat cerita terjadilah pertempuran tersebut. Dan orang-orang musyrik terdesak sampai akhirnya pun Abu Jahal terbunuh. Dan di situ Nabi tidak henti-hentinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kaum muslimin dibantu oleh malaikat pada saat perang Badar tersebut. Jadi selesailah perang Badar dengan kemenangan kaum muslimin, di mana kemenangan ini kemudian membuat kaum muslimin semakin disegani. Yang kedua, membuat orang Quraisy Mekah semakin dendam. Dan yang ketiga, membuat orang Yahudi di Madinah semakin kesal. Jadi itu efek dari perang Badar. Jadi kaum muslimin disegani, ditakuti. Yang kedua, orang-orang musyrik Mekah semakin dendam. Yang ketiga, orang Yahudi semakin kesal dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang terjadi pada saat perang Badar. Bahkan sebelum perang Badar kita juga pernah mendengar ya, barangkali terjadi duel adu tanding 3 orang. Siapa yang pernah dengar? Mungkin para santri. Siapa orang-orangnya? Pernah tidak kisah perang Badar ini, Pak? Sering, Pak. Perang Badar ini sering disampaikan. Ada 3 orang sebelum perang, orang Quraisy itu menantang 3 orang maju duel 1 lawan 1. Siapa lawan siapa yang maju, Pak? Yang pertama, siapa? Hamzah dengan siapa? Hamzah melawan Syaibah bin Rabi'ah. Hamzah bin Abdul Muttalib maju dari kaum muslimin melawan Syaibah bin Rabi'ah dari orang-orang musyrik. Yang kedua siapa kemudian? Ali bin Abi Thalib melawan Walid bin Utbah. Jadi Ali bin Abi Thalib dari orang Islam melawan Walid bin Utbah untuk berduel 1 lawan 1. Dan yang ketiga apa? Ubaidah bin Harith melawan Utbah bin Rabi'ah. Jadi Ubaidah bin Harith dari orang Islam melawan Utbah bin Rabi'ah. Di mana kita semua mungkin barangkali sering mendengar bahwa Ali dan Hamzah tidak butuh waktu lama. Selesai sudah. Tapi Ubaidah bin Harith yang kesulitan melawan Utbah bin Rabi'ah, sehingga dibantu oleh Hamzah dan Ali. Akhirnya Utbah terbunuh, tapi Ubaidah mengalami luka yang membuat dia meninggal juga setelah perang Badar. Radhiyallahu ta'ala. Maka ini perang Badar, Pak ya. Perang Badar, perang yang pertama terjadi di tahun kedua Hijriah. Nah, kemudian pada Syawalnya, masih di tahun yang sama, pada bulan Syawalnya hingga Dzulqa'dah, Nabi SAW memerangi Yahudi Bani Qainuqa karena mereka melanggar janji, melanggar perjanjian. Jadi Bani Qainuqa yang di Madinah itu melanggar perjanjian. Justru mereka malah mendukung kaum musyrikin ketika perang Badar. Maka di bulan Syawal Nabi perangi mereka. Nabi kepung Bani Qainuqa selama 15 hari, kemudian mengusir mereka dari Madinah,
serta membunuh tokohnya yang bernama Ka'ab bin Al-Ashraf. Ini yang terkenal sebagai dukun Yahudi, Ka'ab bin Al-Ashraf. Itu dibunuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Bani Qainuqa. Yang lain diusir. Dia dikepung oleh Nabi, mereka menyerah kemudian, maka mereka diusir. Tapi ada yang dibunuh, beberapa di antaranya adalah Ka'ab bin Al-Ashraf, dibunuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini adalah di tahun kedua Hijriyah. Tahun ketiga Hijriyah, pada Sabtu 7 Syawal terjadi pertempuran Uhud. Ini perang yang kedua. Sebagai bentuk balas dendam musyrik Quraisy atas kekalahan mereka di perang Badar. Pasukan Quraisy berjumlah 3.000 pasukan, sementara kaum muslimin berjumlah 700 pasukan. Ini perang Uhud. Terjadi di Uhud. Kali ini orang-orang musyrik dipimpin oleh Abu Sufyan. Dan juga ada Khalid bin Walid. Ada Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abu Jahal, 3. Orang-orang Quraisy itu dipimpin oleh 3 orang. Pemimpin utamanya, panglimanya adalah Abu Sufyan. Kemudian sayap kanannya adalah Khalid bin Walid. Ketika itu masih musyrik. Kemudian Ikrimah bin Abi Jahal yang ingin balas dendam atas ayahnya. Maka mereka berangkat menuju Madinah bersama 3.000 pasukan. Sementara kaum muslimin berjumlah 700 pasukan. Perang selesai dengan kekalahan kaum muslimin dan terbunuhnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi kita juga sering dengar Pak, perang Uhud ini bagaimana Nabi, padahal sudah bagus strateginya. Nabi menempatkan 50 pemanah di atas bukit Uhud yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair Al-Ansari. Kata Nabi, jangan turun. Bagaimanapun keadaannya, jangan turun. Maka awal mula perang Uhud itu kaum muslimin mengalahkan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik terdesak mundur. Tapi kemudian pemanah ini turun. Dari 50 orang, 40 turun, sisa 10. Maka Khalid bin Walid yang memang cerdas dalam peperangan langsung mengambil kesempatan. Dia naik ke bukit itu, dia bunuh 10 orang, dia langsung menyerang dari belakang. Sampai kemudian kaum muslimin terdesak dari depan dan dari belakang pada saat perang Uhud itu. Nabi sampai terluka pelipis dan juga gerahamnya. Tapi tetap para sahabat melindungi Nabi. Seperti Thalha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Waqqas, mereka siap mati melindungi Nabi SAW. Sampai kemudian singkat cerita, mereka naik ke atas gunung Uhud. Kaum muslimin terdesak. Mereka kemudian minggir ke Uhud. Dan di atas bukit Uhud itu mereka melihat orang-orang kafir Quraisy mencabik-cabik syuhada Uhud. Jadi kaum muslimin, karena orang-orang Quraisy dendam dia. Kalah ketika perang Badar. Jadi orang-orang kaum muslimin yang berjumlah 70 orang, termasuk Hamzah bin Abdul Muttalib dan Mus'ab bin Umair, walaupun sudah wafat itu dicabik-cabik oleh orang-orang Quraisy. Bahkan Hamzah dibuka dadanya oleh Hindun. Maka ini adalah kekejaman ya dari orang-orang Quraisy. Sampai kemudian mereka akhirnya pergi kembali ke Makkah. Jadi ini perang Uhud adalah kekalahan bagi kaum muslimin. Nah, kemudian terjadi juga pada tahun ketiga Hijriyah pertempuran-pertempuran kecil yang dapat diatasi oleh kaum muslimin seperti penyerangan Bani Asad. Juga ada perang-perang kecil, tapi tidak sebesar perang Uhud. Dan itu semua berhasil diatasi oleh kaum muslimin. Itu pada tahun ketiga Hijriyah. Nah, pada tahun keempat Hijriyah, pada Rabiul Awal, Nabi SAW memerangi Yahudi Bani Nadir karena rencana mereka membunuh Rasulullah SAW. Kalau tadi Bani Qainuqa sudah diusir, sisa 2 kan Pak ya, Bani Nadir dan Bani Quraidah, orang Yahudi. Nah, Bani Nadir namanya orang Yahudi. Bahkan dikatakan dalam sebuah riwayat orang Yahudi itu, la yakhluwanna yahudiyyun bi muslimin illa hadatsa nafsahu biqatlih. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa orang Yahudi itu tidaklah dia berduaan dengan orang muslim kecuali dia punya niat untuk membunuh orang muslim. Itu orang Yahudi. Orang Yahudi kalau dia berdua dengan orang muslim pasti ada niatan dalam dirinya untuk membunuh orang muslim. Itu orang Yahudi. Besar kebenciannya dengan Islam. Dengan Islam sangat besar sekali. Maka lagi-lagi orang Yahudi Madinah, Bani Nadir merencanakan hal buruk untuk Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menyiapkan batu besar di atas untuk menimpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi diberitahukan oleh Jibril, sehingga beliau kemudian pergi dari tempat itu. Maka sebagai respon dari itu, Nabi mengepung Bani Nadir pada tahun keempat Hijriah selama 15 hari, sampai akhirnya mereka pun terusir dari Madinah, diusir. Tersisa satu, yaitu Bani Quraidah. Nah, kemudian di tahun keempat juga, pada bulan Sya'ban, terjadi perang Badar kedua. Kaum muslimin berjumlah 1.500 pasukan, sementara kaum musyrikin berjumlah 2.000 pasukan, namun perang itu urung terjadi. Jadi tidak jadi perang Badar kedua ini. Sudah janjian, kita akan ketemu di Badar. Nabi bersama 1.500, orang-orang Quraisy Mekah 2.000 orang. Tapi di tengah perjalanan, Abu Sufyan merasa nggak mood, nggak bersemangat gitu Pak ya. Dan akhirnya mereka sepakat untuk balik lagi ke Mekah. Jadi tidak jadi perang. Di tengah jalan, Abu Sufyan itu merasa nggak semangat. Karena setelah perang Uhud tahun lalu, artinya tidak ada dendam yang harus ditunaikan lagi. Mereka sudah lelah, maka mereka akhirnya kembali ke Mekah. Tidak terjadi peperangan pada perang Badar kedua, walaupun sudah janjian dengan kaum muslimin pada saat itu. Itu adalah tahun ke-4 Hijriyah. Dari tahun ke-5 Hijriyah terjadi perang Ahzab antara sekutu musyrikin yang berjumlah 4.000 lebih pasukan, dibantu pengkhianatan Yahudi Bani Quraidah. Pada tahun ke-5 Hijriyah terjadi perang Ahzab atau perang Khandaq. Itu perang parit, di mana kaum muslimin dikepung di Madinah dengan sekutu orang-orang Quraisy, dengan suku-suku yang lain. Dengan suku-suku yang lain, suku-suku Badui. Terutama dari suku Ghatafan namanya. Suku Bani Ghatafan itu adalah suku Badui kuat pada saat itu. Maka orang-orang Quraisy bersekutu dengan mereka. Dan itu pun karena hasutan orang Yahudi. Itu adalah perang Khandaq, perang Ahzab. Jadi orang Yahudi yang terusir sebelumnya, mereka memprovokasi orang-orang kafir Quraisy dan juga Bani Ghatafan untuk mengepung Nabi SAW. Maka 4.000 pasukan tadi bergerak menuju Madinah. Maka Nabi SAW atas saran Salman Al-Farisi, maka mereka membuat parit di depan kota Madinah. Adapun sampingnya ada bukit. Jadi Madinah itu di paritnya cuma di depannya aja. Karena nggak mungkin orang menyerang lewat belakang, karena itu adalah gunung-gunung yang tinggi. Maka di depannya dibuat parit yang besar dan panjang. Maka ini perang Khandaq. Di mana pada saat perang Khandaq, kaum Quraisy juga dibantu pengkhianatan Bani Quraidah. Bayangkan bagaimana Nabi pada saat itu menghadapi musuh di depan, dan ada pengkhianatan di dalam. Di dalam kota Madinah, satu-satunya orang Yahudi yang tersisa Bani Quraidah itu juga berkhianat. Sehingga ini adalah tantangan buat Nabi dalam menyelesaikan peperangan ini. Maka kemudian mereka mengepung Madinah sebulan lamanya, yaitu orang-orang Ahzab, sekutu kaum musyrikin, mengepung Madinah sebulan lamanya. Perang berakhir dengan kegagalan kaum musyrikin. Mereka gagal kemudian kembali ke masing-masing daerah mereka. Nah, pada bulan Dzulqa'dah di tahun ke-5 Hijriah, Nabi SAW memerangi Yahudi Bani Quraidah dengan 3.000 pasukan. Nah, tadi kan Bani Quraidah berkhianat pada saat perang Khandaq. Maka selesai perang Khandaq, Nabi langsung memerangi mereka. Nabi datang dengan 3.000 pasukan. Mereka mengepungnya selama 25 hari. Ini lebih lama. Kalau Bani Nadir, Bani Qainuqa cuma sebentar, 15 hari. Tapi Bani Quraidah ini memang lebih kuat. Belum lagi medan daerah mereka itu adalah pohon kurma. Sehingga sulit. Seperti kalau perang di hutan kan sulit, gitu, banyak pohon-pohon. Sehingga Bani Quraidah ini sulit ditaklukkan pada saat itu. Tapi karena Nabi tahu bagaimana pengkhianatan mereka pada saat kemarin, Nabi tetap bersikukuh untuk mengusir mereka. Makanya pohon-pohon kurma itu kemudian ditebang oleh para sahabat. Ditebang agar mudah berperang dengan Bani Quraidah. Maka mereka mengepung Bani Quraidah selama 25 hari. Perang berakhir dengan menyerahnya Bani Quraidah dan dibunuhnya 600 atau 700 laki-laki dewasa Yahudi
Termasuk tokoh mereka yaitu Huyai bin Akhtab yang merupakan ayah dari istri Nabi siapa Pak? Safiyah binti Huyai. Safiyah binti Huyai adalah anak dari Huyai bin Akhtab, tokoh Yahudi Bani Quraidah. Jadi akhirnya Bani Quraidah ini menyerah, tapi keputusannya adalah para wanita, anak kecil silakan pergi dari Madinah, tapi orang dewasanya dibunuh. Termasuk tokoh mereka yaitu Huyai bin Akhtab yang merupakan ayah dari istri Nabi Safiyah binti Huyai. Dan pada tahun ini pula, tahun kelima Hijriah, Nabi SAW menikahi Zainab binti Jahash, mantan istri anak angkatnya yaitu Zaid bin Haritha, karena tidak cocok dengan Zaid bin Haritha seperti itu. Maka di sini istri Nabi yang lain Pak ya, setelah Saudah dan Aisyah sebelum hijrah, maka Nabi menikah juga dengan Zainab binti Jahash. Nah, tahun ke-6 Hijriah, pada bulan Sya'ban terjadi perang kecil dengan Bani Mustaliq, di mana kemudian Nabi SAW menikahi salah seorang tawanan mereka, yaitu Juwairiyah bintil Harith radhiyallahu anha. Juga Nabi menikah pada tahun ini dengan istri beliau yang lain yaitu Juwairiyah bintul Harith. Kemudian pada bulan Dzulqa'dah terjadi perjanjian Hudaybiyah. Ini perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin Mekah. Jadi awalnya Pak, tahun ke-6 Hijriah ini Nabi sudah berniat umroh ke kota Mekah dengan para sahabat. Maka berangkatlah Nabi dan para sahabat menuju Mekah. Namun orang-orang kafir Quraisy menyangka orang-orang muslim akan menyerang Mekah. Sehingga singkat cerita kemudian datanglah utusan dari orang-orang Quraisy, Suhail bin Amr namanya, datang untuk melakukan perjanjian. Jadi utusan orang Quraisy Suhail bin Amr datang kepada rombongan kaum muslimin untuk melakukan perjanjian yang dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Di mana di antara poin pentingnya apa? Yang pertama, kita genjatan senjata selama 10 tahun. Itu poinnya. Isi perjanjian Hudaybiyah yang pertama adalah kita kaum muslimin dan juga orang-orang Quraisy gencatan senjata selama 10 tahun. Dan suku-suku yang ikut dengan masing-masing golongan juga tidak boleh diserang. Jadi suku-suku kecil yang ikut dengan orang Quraisy, nah orang muslim nggak boleh nyerang. Jadi suku-suku koalisi orang Quraisy itu tidak boleh diserang oleh orang muslim. Dan sebaliknya, orang Quraisy tidak boleh menyerang Madinah ataupun suku-suku yang berkoalisi dengan Madinah. Itu perjanjian Hudaybiyah. Yang kedua, perjanjian yang lain adalah bahwa kaum muslimin tidak boleh umroh pada tahun ini, tapi tahun depan. Dan yang ketiga, perjanjiannya adalah kalau ada orang Mekah ke Madinah, maka harus dikembalikan. Tapi kalau orang Madinah ke Mekah, tidak perlu dikembalikan. Itu perjanjian Hudaybiyah isinya. Jadi perjanjian yang sangat penting. Disinilah bagaimana tolak belakangnya kemudian Nabi meningkatkan atau menyebarkan agama Islam di penjuru-penjuru yang lain. Dan itu terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Nah, pada tahun ke-7 Hijriah, pada awal tahun ini, sejumlah tokoh Quraisy memutuskan untuk memeluk Islam, seperti Amr bin As, Khalid bin Walid, dan Utsman bin Talhah. Masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah. Pada bulan Muharram, di tahun yang sama, terjadi perang Khaybar. Kaum muslimin berjumlah 1.400 pasukan berangkat untuk memerangi Yahudi Khaybar. Perang berakhir dengan kemenangan kaum muslimin dan pernikahan Nabi SAW dengan Safiyah binti Huyai. Nah, pada tahun ke-7 ini, Pak, terjadi perang Khaybar. Di mana Khaybar itu adalah kota Yahudi terkuat pada saat itu. Jadi orang-orang yang diusir dari Madinah itu, mereka diusirnya ke Khaybar. Mereka kumpul semua di situ. Jadi Bani Qainuqa yang ada di Madinah, Bani Nadir, Bani Quraidah yang diusir, itu mereka kemudian ngumpul di Khaybar dengan Yahudi-Yahudi yang lain. Maka perang Khaybar adalah perang yang sangat sengit.
melawan orang Yahudi. Karena itu kota terkuat mereka. Bahkan dikatakan kota Khaybar pada saat itu dilapisi dengan 2 lapis benteng. 2 lapis benteng. Di mana lapisan pertama ada 5 benteng, lapisan kedua ada 3 benteng. Ada 8 benteng totalnya. Sebelum bisa menaklukkan Khaybar, maka harus melewati 8 benteng ini. Ini adalah perang Khaybar. Itu sangat sengit sekali. Setiap bentengnya memakan waktu yang lama, satu demi satu. Itu kaum muslimin menaklukkan benteng-benteng Khaybar dalam waktu yang cukup lama. Namun, akhir dari perang Khaybar kemudian dimenangkan oleh kaum muslimin karena orang-orang Khaybar pada akhirnya menyerah. Mereka menyerah. Mereka menyerah kepada Nabi SAW. Dan pada saat perang Khaybar juga Nabi menikahi Safiyah binti Huyai tadi. Safiyah, anaknya Huyai bin Akhtab yang diusir dari Bani. Oh, sudah selesai. Sudah selesai. Maksudnya nge-break dulu 10 menit gitu. Oh, taib 6. Kemudian? Nanti masuk lagi. Oh, taib 6. Dan waktunya sudah habis Pak ya. Berarti sekarang jam berapa sekarang? Jadi bagaimana ini? Mau break atau tidak? Ini break atau tidak? Sambil nyambi Bu ya. Boleh makan silakan. Boleh sambil minum boleh. Terserah. Jadi pada akhirnya jadi Sofia ini dinikahi di Khaybar. Jadi bertemu lagi dengan Nabi, kemudian dimasuk Islam, dia dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah perang Khaybar, gitu ya. Jadi Safiyah, anaknya Huyai bin Akhtab, dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada tahun ini juga terjadi perang Dzatur Riqa setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar bahwa Bani Tha'labah dan Bani Muharib dari suku Ghatafan menyiapkan pasukan untuk menyerang kaum muslimin, peperangan urung terjadi. Baik. Kemudian tahun ke-8 Hijriyah, pada bulan Jumadil Ula, terjadi perang Mu'tah. Nah, ini juga perang yang dahsyat. Selain perang Khaybar, perang Mu'tah. Kalau perang Khaybar melawan Yahudi yang kuat pada saat itu, perang Mu'tah melawan orang Romawi. Melawan Romawi di Syam. Maka kaum muslimin berjumlah 3.000 pasukan melawan kaum Romawi sebesar 200.000 pasukan. Berkali lipat Pak ya. Karena tidak diperhitungkan awalnya. Jadi Nabi ingin pergi menyerang Mu'tah dengan 3.000 pasukan. Nabi hanya mengira barangkali orang Romawi ini cuma 100.000 aja. Tapi ternyata mereka punya sekutu-sekutu. Karena kan Romawi itu adalah kekaisaran. Maka total mereka 200.000. Dan itu kaum muslimin sempat gentar juga pada saat itu. Dan mereka kemudian bimbang, mereka mengambil keputusan, ya sudah kita tetap lawan pada perang Mu'tah. Dan pada saat itu yang terkenal adalah Nabi memilih 3 panglima Pak ya. Pertama adalah Zaid bin Harithah. Yang memegang bendera ini adalah Zaid bin Harithah. Kalau Zaid terbunuh, maka digantikan dengan Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far terbunuh, maka diganti dengan Abdullah bin Rawahah. 3 orang. Ya maka singkat cerita perang Mu'tah ini selesai dengan terbunuhnya Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib dan Abdullah bin Rawahah. 3-3-nya terbunuh. Sehingga kemudian panglima perang dipindahkan atau panji perang dipindahkan kepada Khalid bin Walid. Pada Khalid bin Walid. Di sini nggak disebutkan. Jadi Khalid bin Walid, singkat cerita, jadi setelah 3 orang terbunuh, maka akhirnya dipegang Khalid bin Walid yang sudah masuk Islam. Disitulah baru terlihat kecerdikan dan kecerdasan Khalid. Jadi Khalid tahu lawan kita nggak imbang nih. 200.000 lawan 3.000. Maka Khalid bin Walid itu mengacak-ngacak posisi pasukan. Jadi orang yang dulu di depan dikebelakangin. Orang yang dulu di kanan di kiri, orang yang kiri di kanan. Besok perang lagi dibalik lagi. Sehingga orang Romawi mengira orang ini banyak kayaknya nih. Oh, lain bukan orang tadi lawannya. Sehingga orang Romawi pun akhirnya mundur. Karena perkiraan mereka ada pasukan tambahan. Karena orang yang sekarang dengan orang yang kemarin kok beda. Jadi dikiranya ada pasukan tambahan. Maka orang Romawi mundur, kaum muslimin pun juga mundur. Artinya di situ tidak ada yang menang.
maka selesai. Jadi itulah kecerdikan Khalid bin Walid. Dia tahu bahwa lawan ini nggak imbang, maka dia berubah posisi pasukan. Subhanallah, Khalid bin Walid. Maka itulah perang Mu'tah. Akhirnya kaum muslimin pulang dengan selamat. Nah kemudian berikutnya, mana terakhir? Nah berikutnya pada bulan Ramadan, kaum muslimin yang berjumlah 10.000 orang siap menuju Makkah. Jadi pada tahun ke-8, ini adalah Fathu Makkah. Mereka ingin berangkat ke Mekah pada tahun 10.000, pada jumlah pasukan 10.000 orang, untuk menaklukkan Mekah sebab orang Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah dengan membantu Bani Bakar menyerang suku Khuza'ah. Kita ingat bahwa isi perjanjian Hudaybiyah adalah kita genjatan senjata selama 10 tahun, kita tidak boleh saling menyerang dan tidak boleh menyerang koalisi kita. Nah, Bani Bakar itu adalah koalisi orang Quraisy. Sementara suku Khuza'ah adalah koalisi orang-orang Muslim. Nah, Bani Bakar itu menyerang orang Khuza'ah dengan bantuan orang Quraisy. Hingga berarti orang Quraisy melanggar perjanjian. Maka Nabi datang dengan 10.000 pasukan untuk menaklukkan Mekah. Maka Abu Sufyan akhirnya memeluk Islam pada saat itu. Dan pada bulan Syawal terjadi perang Hunain. Kaum muslimin berjumlah 12.000 pasukan memerangi suku Hawazin, Thaqif, dan sekutu di bawah pimpinan Malik bin Auf. Peperangan berhasil dimenangkan kaum muslimin dengan ghanimah yang banyak. Perang Hunain juga perang yang banyak disebut bahwa perang ini setelah Fathu Makkah. Kaum muslimin banyak 12.000 orang melawan suku Hawazin dan Thaqif, terkenal juga suku Baduy yang kuat. Di mana kaum muslimin pada saat itu sempat terpukul karena mereka takjub dengan jumlah yang banyak. Tapi kemudian mereka berhasil bangkit dan memenangkan peperangan Hunain, membawa ghanimah yang banyak. Maka kemudian tahun ke-9 Hijriah terjadi peperangan Tabuk antara pasukan Romawi berjumlah 40.000 pasukan melawan kaum muslimin yang berjumlah 30.000 pasukan. Peperangan selesai dengan kemenangan kaum muslimin dan tunduknya beberapa suku perbatasan dengan Romawi. Nah, kemudian pada tahun ini sampai dengan wafatnya Nabi, dari tahun ke-9 sampai dengan wafatnya Nabi, banyak kaum muslimin atau banyak orang-orang yang berbondong-bondong masuk Islam, hingga disebutkan pada saat Nabi wafat, jumlah para sahabat itu sekitar 144.000 orang. Kemudian tahun ke-10 Hijriah, Nabi SAW menunaikan haji wada yang terakhir. Dan Nabi hanya haji sekali setelah hijrah. Nabi setelah hijrah di Madinah hanya sekali hajinya, yaitu haji wada di tahun ke-10 Hijriah. Maka tibalah wafatnya Rasulullah SAW pada tahun ke-11 Hijriah. Pada bulan Safar, Nabi SAW mulai jatuh sakit. Itu berlangsung selama 13 atau 14 hari. Namun Nabi SAW masih sanggup mengimami sholat selama 11 hari. Ketika sakit, Nabi SAW kian parah. Istri-istri beliau mengizinkannya untuk tinggal di rumah Aisyah. Dan 5 hari sebelum wafat, demam Nabi SAW semakin tinggi, sakitnya semakin parah. Maka beliau meminta para sahabat untuk menyiram tubuhnya untuk meringankan keadaan. Setelah Nabi SAW merasa ringan, beliau masuk masjid dan menyampaikan pesan-pesan penting. Dan sakit Nabi SAW kian parah. Beliau sempatkan waktu-waktu yang tersisa untuk berwasiat kepada kaum muslimin. Jadi selama 13 atau 14 hari itu Nabi sempatkan waktunya untuk berwasiat kepada anaknya Fatimah, kepada istri-istrinya, kepada kaum muslimin, kepada para sahabat Nabi. Nabi sempatkan wasiat. Sampai pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, tibalah waktunya Rasulullah SAW kembali kepada Allah di rumah Aisyah, di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha di usia ke-63 tahun sallallahu alaihi wasallam. Demikian Bu ya. Bapak dan Ibu sekalian bisa dilihat sumbernya bahwa ringkasan ini diringkas dari 3 kitab. Yang pertama adalah Rodotul Anwar karya Syekh Safiyur Rahman Mubarakfuri. Kedua Mukhtasar Siratul Rasul karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang ketiga dari kitab Al-Mukhtasar Al-Kabir
Sirah Ar-Rasul karya Al-Imam Ibnu Jama'ah yang juga penulis kitab Tadhkiratus Sami'. Baik, demikian selesailah sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang singkat ini, di mana pada saat itu tentu mengundang kesedihan. Baik, kita semua barangkali pernah mendengar bagaimana sedihnya para sahabat, bahkan Umar sampai shock dia. Bahkan dia ingin membunuh orang yang mengatakan Nabi telah wafat. Tapi kemudian ditenangkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi kira-kira apa pelajaran yang bisa kita ambil dalam pertemuan kali ini? Silakan barangkali disebutkan faedahnya. Nah, faedah yang pertama apa? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu terlihat dari perang-perang Nabi ya, Masya Allah. Perang-perang yang terjadi pada saat Nabi hidup, kita lihat jumlah kaum muslimin selalu paling sedikit. Tapi bagaimana ketawakalan mereka, keimanan mereka, itu membuat mereka akhirnya dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita mengambil pelajaran juga pada saat perang Hunain. Ketika mereka justru takjub dengan jumlah yang banyak, malah kalah. Tapi ketika mereka jumlahnya sedikit, maka mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengirimkan para malaikatnya. Para malaikatnya untuk membantu kaum muslimin. Jadi yang pertama, pentingnya tawakal. Bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kita bisa melihat bagaimana makna tawakal. Makna tawakal bukan hanya berdiam diri, tapi juga berusaha. Kadang orang salah paham tawakal itu dia diam, nggak ada usahanya. Dia hanya bersandar kepada Allah, tapi nggak ada usahanya. Maka kita lihat bagaimana Nabi itu bertawakal, tapi Nabi tetap ada usaha. Bagaimana strategi Nabi susun, bagaimana Nabi memakai baju perang, bagaimana Nabi menunjuk orang-orang yang pandai berperang, itu adalah usaha untuk memenangkan peperangan. Jadi tawakal itu adalah usaha dan menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran yang pertama. Yang kedua, apa kira-kira? Ada yang tahu mungkin? Ibu-ibu barangkali? Silakan. Itu diambil dari kisah yang mana? Dari semua perang karena ketika terbunuh dengan mati syahid, maka nah betul. Ada pelajaran yang pelajaran yang kedua adalah bagaimana bersegera dalam atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau kita lihat kitab sirah secara rinci lagi, kita akan melihat bagaimana para sahabat itu. Seperti dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud itu banyak sekali hadis yang lain yang menyebutkan bagaimana para sahabat bersegera dalam berperang, dalam menjawab panggilan Nabi SAW. Seperti Hanzalah. Hanzalah itu baru nikah ketika perang Uhud. Baru nikah dia. Ketika dia sedang bersama istrinya, ketika datang panggilan jihad, dia jihad langsung. Hanzalah. Begitu juga dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan dalam kitab Sahih juga, ada seorang sahabat yang sedang makan kurma ketika perang Uhud. Maka dia tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ara'aita in kutiltu? Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Di mana aku? Aina ana in kutiltu? Di mana aku kalau aku terbunuh pada perang ini? Maka Nabi katakan fil jannah. Kamu di surga. Maka dia lemparkan kurma yang dia makan itu, langsung dia berangkat menuju peperangan perang. Masya Allah. Maka ini di antara pelajaran yang bisa kita ambil, bersegera dalam melaksanakan kebaikan. Bahkan kita juga pernah dengar pada saat perang Tabuk, ketika kaum muslimin pada saat itu dalam keadaan yang tidak punya uang, maka Nabi suruh para sahabat untuk bersedekah. Kita tahu bagaimana Abu Bakar As-Siddiq mensedekahkan semua hartanya. Umar langsung setengah hartanya. Berlomba mereka dalam kebaikan tersebut. Seperti itu. Kita bisa mengambil pelajaran bagaimana orang itu berlomba dalam kebaikan. Jadi jangan kita itu dalam kebaikan itu jangan kita tawadu. Jangan tawadu. Contohnya misalnya ketika soft yang pertama. Kita sekarang malah sibuk ngasih orang ya. Silakan Pak depan. Padahal maksudnya rebutan. Azan. Makanya kata Nabi dalam hadis yang lain, "Lau ya'lamin nas ma fi nida' was-saffil awwal, thumma la yajidu illa
Kalau seandainya orang tahu pahala yang besar dalam azan dan shaf yang pertama, kemudian mereka tidak mendapatkannya kecuali dengan berebut, maka pasti mereka akan berebut, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini yang pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil, bersegera berlomba dalam kebaikan. Yang ketiga, barangkali. Yang ketiga barangkali, Bapak Ibu sekalian. Atau dari santri. Bentar. Dewa kepemimpinan strategi. Ayo, Masya Allah. Nah, ini juga strategi perang. Artinya, seorang muslim adalah harus orang muslim yang kuat juga. Dia punya kemampuan dalam strategi. Bagaimana Nabi, bagaimana muncul tokoh-tokoh dalam perang itu seperti Khalid bin Walid, Khabbab bin Munzir. Ada Khabbab bin Munzir. Adalah seorang yang pada saat perang Badar, Pak, Khabbab bin Munzir. Jadi ketika perang Badar, Nabi itu memilih suatu tempat di sini, kira di sini nih. Maka Khabbab bin Munzir adalah orang yang ahli perang. Dia tanya kepada Nabi Rasulullah, engkau pilih tempat ini karena wahyu atau ijtihad kamu sendiri? Maka Nabi katakan, ini ijtihad saya. Maka kata Khabbab, di sini bukan tempat yang bagus. Kita maju lagi dikit. Masya Allah, Khabbab bin Munzir. Tahu dia. Kalau wahyu dia nggak mungkin nolak. Tapi kalau ini hanya sebatas ijtihad Nabi, maka mohon maaf wahai Nabi, ini tempatnya kurang bagus. Kita maju sedikit. Dan benar, ya, pada saat perang Badar, kaum muslimin enak untuk minum. Karena sumber air ada di pihak mereka. Maka ini Pak ya, bagaimana strategi Khalid bin Walid, Khabbab bin Munzir, semua para sahabat, bagaimana gigihnya mereka, bagaimana strategi yang disusun oleh Nabi juga adalah strategi yang brilian sebenarnya. Tapi kemudian pada saat perang Uhud, ya, gagal karena memang pasukan pemanah tidak mentaati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini yang ketiga, di pentingnya strategi dalam perang. Baik, berikutnya. Ada lagi mungkin Pak? Ini banyak sebenarnya banyak. Tapi silakan. Apa? Hijrah. Ini juga pelajaran yang sangat penting, hijrah. Hijrah ini adalah syariat dan dia masih berlaku sampai hari kiamat. Hijrah. Di mana hijrah ini maknanya adalah meninggalkan. Hijrah secara bahasa adalah meninggalkan. Maksudnya adalah meninggalkan negeri kafir menuju negeri muslim. Atau bisa kita bilang hijrah itu terbagi dua, Pak. Dua. Ada namanya hijrah makan, yaitu hijrah tempat. Meninggalkan tempat yang buruk menuju tempat yang baik. Yang kedua ada namanya hijrah amal. Hijrah amal. Meninggalkan amal buruk menuju amal baik. Nah ini semua masih disyariatkan sampai hari kiamat. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Abu Daud, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah, wa la tanqati'ut taubah hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Kata Nabi, syariat hijrah tidak pernah terputus sampai terputusnya taubat. Dan taubat tidak terputus sampai matahari terbit dari barat. Baik, satu lagi mungkin barangkali faedah yang kelima. Silakan. Baik, silakan Pak. Pertama para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu taala anhum ajma'in. Bagaimana mereka rela mengorbankan nyawa, mengorbankan harta untuk agama ini. Maka ini contoh, ya, contoh untuk kita semua. Makanya kemudian para sahabat ini adalah sahabat atau orang-orang terbaik dari kaum muslimin. Nabi mengatakan khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah di zamanku, yaitu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir saya tambahkan, di antara faedahnya pada saat perang Uhud, ya Pak. Bagaimana menyelisihi Nabi merupakan sebab kebinasaan. Bagaimana orang-orang pemanah yang tidak nurut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyebabkan kekalahan, kebinasaan dengan kaum muslim. Maka pentingnya mentaati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, ada pertanyaan barangkali. Kita sampai jam berapa ini? 6 menit ya? Atau sudah selesai? 8.50. Berarti masih ada waktu yang sangat banyak ya. Silakan jika ada pertanyaan Pak. Silakan Pak.
Kenapa? Abu Sufyan tadi. Kayak apakah dengan kebrilian daripada strategi Rasulullah pernah mengajak beliau berperang tadi pada saat posisinya sudah menjadi seorang muslim, atau yang kedua bisa kita sebagai muslim menggunakan strategi dari orang kafir ini di dalam sebenarnya untuk kepentingan orang muslim. Jadi apakah boleh kita menggunakan strategi yang dari orang kafir gitu Pak ya untuk kepentingan kita? Jawabannya boleh. Karena ini bukan masalah agama sebenarnya. Makanya Nabi katakan inna fil harbi la khid'ah. Bahwa peperangan ini ya adu strategi. Dan strategi itu bahkan boleh berbohong dalam berperang. Boleh berbohong. Artinya bagaimana caranya kita untuk mengelabui musuh kita itu memang diizinkan dalam syariat kita. Sehingga memang boleh-boleh saja kita memakai strategi orang-orang kafir selama tidak ada unsur kesyirikan. Jadi kalau masalah posisi, cara menyerang misalnya, cara menyergap itu boleh-boleh saja. Tapi kalau ada yang unsur kesyirikan seperti pada saat perang Hunain, ketika para sahabat lewat itu melihat ada pedang-pedang yang digantung di pohon. Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Ya Rasulullah, mereka punya dzatu anwat nih. Strategi mereka berperang, pedangnya digantungin dulu di pohon itu. Maka Nabi nggak ikuti itu karena ada unsur kesyirikan. Tapi kalau posisi pasukan bagaimana cara menyerang ini kan tidak ada unsur kesyirikan. Murni bagaimana strategi dalam perang, maka boleh-boleh saja digunakan. Makanya Khalid bin Walid setelah masuk Islam, dia terus yang digunakan oleh Nabi kemudian sampai pada saat zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu akhirnya diganti. Seperti itu wallahu a'lam bishawab. Lagi Abu Sufyan tadi apakah sama seperti Khalid bin Walid? Abu Sufyan, walau saya nggak tahu apakah dia pernah menjadi pimpinan dalam perang gitu Pak ya. Tapi yang sering adalah dipilih adalah Khalid bin Walid memang. Mungkin barangkali dari masalah strategi lebih itu Khalid bin Walid sebenarnya barangkali. Karena memang karena mungkin dia juga pertama masuk Islam. Namun karena orang yang pertama masuk Islam pasti lebih diutamakan daripada yang belakangan gitu Pak ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi juga ada strategi Nabi yang karena Abu Sufyan ini indikasinya masuk Islam ketika memang dia sudah tersudut. Abu Sufyan itu ketika dia itu masuk Islam ketika sudah tersudut Fathu Makkah. Bentar lagi Makkah akan ditaklukkan. Maka Nabi khawatir bahwa dia masuk Islamnya barangkali masih setengah hati gitu Pak ya. Makanya dalam perang Hunain ketika ghanimah itu banyak, Nabi kasih banyak ke Abu Sufyan dan teman-temannya. Itu sempat dikeluhkan oleh orang-orang Ansar. Sempat dikeluhkan. Kenapa kok Rasulullah ngasih ke sana banyak ke orang-orang baru Islam, sementara kita kok segini-gini aja? Maka Nabi katakan mereka baru masuk Islam. Gitu, ya. Sehingga baru Abu Sufyan kemudian benar dia masuk Islamnya. Jadi gitu Pak. Jadi itu strategi Nabi juga. Jadi memang Nabi tetap menghormati Abu Sufyan karena memang dia adalah suku orang yang terpandang dan juga dia adalah orang yang brilian juga dalam strategi apalagi dalam perdagangan. Tapi kalau dalam masalah perang memang yang terkenal adalah Khalid bin Walid. Makanya dia juga dijuluki dengan Saifullah Maslul. Oh ya, bukan saya tapi Khalid bin Walid. Ya, Allah a'lam bishawab. Nah, silakan Pak. Ada lagi barangkali? Ibu-ibu barangkali ada atau tidak pertanyaan? Sudah ya? Sudah para santri? Baik, 6. Demikian kita cukupkan sampai sini insyaallah taala. Sudah nggak ada ya? Ini terakhir Pak ya. Baik. Nah, demikian alhamdulillah sudah selesai pembahasan kita dari ringkasan sirah. Ini bersama dengan yang kemarin Pak ya. Jadi kalau bisa ya digabungin aja. Digabungin idenya dilepas kemudian digabungin dengan yang kemarin. Demikian mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.